Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hukum-hukum yang ada di dalam kitab Fathul Qorib ya. Yang mana di sini kita akan membahas tentang kitab hukum-hukum iktikaf ya, pembahasan tentang iktikaf. Seperti apa iktikaf yang baik dan benar berdasarkan prosedur yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Faslun, adapun fasal yang menerangkan fi ahkamil i'tikafi, tentang hukum-hukum i'tikaf di sini. Wahua, nah ulama itu setiap kali mau membahas apapun dia pasti melakukan mencari terjemahan dulu, pengertiannya seperti apa dulu. Itu pasti. Wahwa, dan adapun i'tikaf itu, arti daripada i'tikaf itu lughatan secara lughah al-iqamatu ala syai'i, menetapi atas segala sesuatu min khairin aw syarrin, dari kebaikan atau keburukan ya. Jadi yang namanya i'tikaf itu kalau dari sisi bahasa menetapi segala sesuatu dari kebaikan atau kejelekan, itu namanya i'tikaf. Wa syar'an, dan adapun secara syara, iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Iqamatu ialah menetap bi masjidin dalam masjid bi sifatin dengan sifat makhsusatin yang sudah ditentukan. Wal itikafu, dan adapun itikaf tersebut hukumnya adalah sunnatun mustahabbatun, ialah sunnah yang disukai di sini. Fi kulli waktin, dalam setiap waktu ya. Jadi di dalam setiap waktu itu itikaf itu sunnah yang disukai. Tapi kapan sih i'tikaf itu disunnahkan, itu ya kita lakukan. Wa huwa fil ashril awakhiri min ramadhana afdalu minhu fi ghairihi. Yang namanya i'tikaf tersebut dilakukan fil ashril awakhiri, pada 10 akhir min ramadhana, pada bulan Ramadan, afdalu adalah lebih utama minhu, daripada hari-hari yang lain, daripada waktu-waktu yang lain, fi ghairihi, pada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Li ajli thalabi lailatul qadri, karena mengharapkan malam Lailatul Qadar. Jadi kenapa waktu yang paling afdol itu mesti harus 10 akhir daripada Ramadan, yang mana itu paling afdolnya di situ, karena kita mengharap malam Lailatul Qadar. Wahia inda Syafi'i, dan ini menurut pandangan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau. Munhasiratin, yang mana
malam Lailatul Qadar itu dapat diringkas fil asril awa fil as fil asril akhiri, pada malam ke-10 yang akhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi pas masuk ke-10 akhir di bulan Ramadan, nah disitulah kita melaksanakan iktikaf ya. Bisa diringkas. Jadi artinya kalau misalkan 10 hari di bulan Ramadan kita mengharap Kita mengharap Lailatul Qadar, artinya kita beriktikafnya pada malam hari ya, bukan siang hari. Fakulu lailatin muhtamalatin laha, dan pada dasarnya di setiap malam itu mengandung malam-malam Lailatul Qadar. Bisa berpotensi di situ terdapat malam Lailatul Qadar. Lakinnal layaliyal witro arjaha. Akan tetapi pada malam yang ganjil dapat diharapkan juga lebih diharapkan di sini terdapat malam Lailatul Qadar. Wa arja layali wa arja layalil witri, dan lebih diharapkan di sini pada malam-malam yang ganjil. Lailatul hadi awisalisi wal ishrina, yang mana yang paling diharapkan di sini malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-21 sampai malam ke-23 di bulan Ramadan. Itu maksud daripada kita beriktikaf di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mengharapkan Lailatul Qadar. Walahu, dan untuk beriktikaf tersebut lil i'tikafil mazkuri, atau pada pembahasan tentang i'tikaf sebagaimana yang sudah disebutkan, syartani, yaitu mempunyai 2 syarat. Ahduha, di sini yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Ini ciri khas daripada mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu setiap mau melaksanakan segala sesuatu mesti harus didahului dengan niat. Sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya mesti harus didahului dengan niat. Kalau misalkan tidak didahului dengan niat, maka amal ibadah kita tidak diterima. Itu ya. Jadi sholat seperti itu. Yang pertama kali niat. Kemudian puasa, niat. Walaupun ada dalam mazhab pandangan ulama lain dalam mazhab yang lain itu tidak mesti harus niat. Wa yanwi fil i'tikafil mazkuri, dan maka di sini berniat pada saat beriktikaf al-mazkuri karena bernazar, fil i'tikafil manzuri, pada i'tikaf karena bernazar, al-faridota, hukumnya adalah fardu awin nazroh, atau nazar. Jadi hendaklah kita berniat pada saat kita itikaf nazar tersebut, itikaf karena bernazar tersebut, maka niatnya bukan niat yang sunnah lagi, tetapi niat yang wajib, atau kita niatkan
niat nazar seperti itu. Awin nazar, niat fardu atau niat nazar. Wasani, nah yang kedua di sini, syarat yang kedua adalah al-lubsu fil masjidi, ya, berdiam diri di masjid. Walayak fi filupsi qadru tuma'ninati, akan tetapi di sini tidak cukup kalau misalkan seseorang tersebut hanya berdiam seperti halnya tuma'ninah. Bali ziyadatu alaihi, akan tetapi di sini harus lebih daripada itu. Bihaisu yusamma zalika alubsu ungkufan, sekiranya berdiamnya tersebut seperti berdiam ketika ukuf. Jadi kalau misalkan syarat yang kedua di sini adalah berdiam dirinya ini di dalam masjid, mesti di dalam masjid, tidak boleh kita berdiam diri di rumah seperti itu. Kemudian juga kalau kita itikaf di sini nggak bisa itikaf kita seperti hitungan tumak ninah, ya kan, tumak ninah di dalam sholat. Jadi kayak gitu, kemudian kita misalkan kita ruku, kan, tenang dulu sebentar, baru kita berdiri, tidak. Kemudian baru tumak ninah lagi. Bukan seperti itu tapi harus lebih lama daripada itu, yang mana sekiranya berdiamnya itu seperti kita wukuf di padang Arafah. Wa syartul mu'takifi, dan syarat bagi orang yang beritikaf tersebut, islamun, yaitu Islam, wa aklun, dan berakal sehat, wa naqaun an haidin au nifasin wa janabatin, harus suci dari haid, nifas, dan janabah. Fala yasihu i'tikafun kafirin, maka tidak sah beriktikaf untuk orang yang kafir, untuk orang non muslim itu tidak sah. Wa majnunin, orang gila, wa haidin, bagi orang yang berhaid, wa nufasa'a wa junubin, dan juga orang yang nifas dan junub. Walau irtada, dan seandainya walau irtaddal mu'takifu, dan seandainya di sini orang yang beritikaf tersebut menjadi murtad, ya, ketika saya itikaf ini kemudian tahu-tahu murtad kayak gitu, au sakiro, atau dalam keadaan mabuk, obatullah i'tikafuhu, maka batal itikafnya. Jadi itikaf kayak gitu, tahu-tahu misalkan saya keluar dari Islam, murtad, maka batal itikafnya. Wala yakhrujul mu'takifu minal itikafi, dan tidak boleh keluar bagi orang yang beritikaf tersebut dari itikafnya, al manzuri, karena bernazar, ya, ila lihajatil insani, kecuali karena hajat-hajat kemanusiaan, min baulin, seperti halnya kencing, wa ghaitin, buang air besar, wa ma fi ma'nahuma, dan semisal daripada keduanya gitu. Kagosli janabatin, seperti mandi janabah, au uzrin, atau uzur, min haidin, daripada haid, au nifasin, atau nifas. Jadi kalau misalkan kita itikaf karena nazar, di situ kita tidak boleh keluar ketika kita dari itikaf kita, kecuali ya ada uzur-uzur kemanusiaan kayak gitu kan, saya mau kencing atau buang air besar itu nggak ada masalah, atau kalau perempuan itu dia haid, nifas, atau dia mau mandi janabah gitu, mau mandi besar, itu boleh. Kemudian langsung
balik lagi. Tapi kalau nggak ada hal-hal yang mendadak seperti itu, yang mendesak seperti itu, maka dia tidak boleh keluar dari itikafnya. Fatahujul mar'atu minal masjidi li ajlihima. Maka boleh keluar bagi seorang wanita dari masjid karena uzur haid dan nifas. Au uzrin min marodin, atau uzur karena sakit. Lam yumkinul maqamu ma'ahu fil masjid, yang mana seseorang tersebut tidak memungkinkan untuk menetap di dalam masjid. Bi angkana yuhtaju li farsin, yang mana sekiranya orang tersebut membutuhkan kepada alas atau kasur, wa khadimin, dan pelayan, wa tabibin, dan dokter, au yukhafu talwisal masjidi, atau dikhawatirkan mengotori masjid. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut tidak dimungkinkan untuk berdiam di masjid karena sakit di sini, yang mana seseorang tersebut harus membutuhkan kasur, membutuhkan pelayan dan dokter di situ. Yang mana ya kalau misalkan sudah ada dokter di situ kan otomatis nanti ada infus situ, kemungkinannya kan ada obat-obat dan lain sebagainya, yang mana itu bisa mengotori masjid, maka itu tidak ada masalah untuk seseorang tersebut keluar dari masjid, keluar dari itikafnya. Nah, yang ditakwilkan mengotori masjid ini contohnya seperti apa? Kaishalin wa itrori baulin, seperti selalu buang air besar dan buang air kecil. Orang tersebut selalu keluar air besar dan buang air besar dan buang air kecil, maka tidak ada masalah orang tersebut keluar dari itikafnya. Wa kharaja biqaulil musannifi, dan Imam Musannif di sini pengarang kitab ini mengecualikan la yumkinu di sini sampai akhirnya di sini ya. La yumkinul maqamu ma'ahu fil masjidi, di sini al maradul khafifu, yaitu orang yang sakit ringan. Kahuma khafifin, seperti panas ringan. Fala tajuzul khuruju min masjidi bisababiha, maka tidak boleh seseorang tersebut keluar dari masjid karena sakit ringan atau ya karena panas sementara kayak gitu ya. Kalau misalkan sakit-sakitnya ya biasa pilek, suara hilang saya kayak gini, nah itu tidak boleh keluar dari masjid kalau misalkan kita itikafnya itu karena nazar. Waya betulul itikafu, dan batal itikaf bil wat'i karena bersenggama, muhtaron zakiron, bagi orang yang mampu berpikir dan ingat, lil itikafi amilan bitahrimi, yang mana seseorang tersebut ingat dia sedang beritikaf dan juga mengerti akan keharaman bersetubuh tersebut ya. Wa amma mubasyaratul mu'takifi, dan jika seorang tersebut yang beritikaf tersebut bertemu dua kulit bisyahwatin dengan syahwat, fatu betilu itikaf, maka batal itikafnya in anzala, jika seseorang tersebut keluar mani. Atau ini mubasyaratun ini di sini maaf ya, onani kayak gitu. Dengan syahwat, maka batal kalau itikafnya kalau dia keluar mani. Wa illa fala,
Kalau misalkan dia tidak keluar mani, maka tidak membatalkan di sini ya. Gila ya gitu kalau misalkan kita itikaf ibadah terus kita berpikir hal-hal yang jorok, yang kotor itu. Tapi di sini ulama sudah menggarisbawahi di sini ya. Kalau misalkan ya kayak kita mikir ya, masa iya sih orang yang beribadah itikaf kayak gitu masih memikirkan untuk bersenggama kayak gitu kan, melakukan hal-hal yang tidak senonoh di masjid. Masa iya sih kayak gitu. Tapi ulama di sini sudah memberikan garis batasan-batasannya seperti apa hukumnya. Seperti itu. Jadi batal itikafnya kalau seseorang tersebut ya, sudah tahu dia hukumnya bersenggama seperti apa, kemudian keharamannya pada saat kita beribadah, kemudian melakukan senggama itu seperti apa. Nah, itu batal. Kalau misalkan ya orang tersebut ya gila terus melakukan hal-hal yang tidak senonoh di masjid, ya itu tidak ada masalah. Ya udah langsung dikeluarkan aja orang tersebut. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan di video kali ini ya, video yang terdapat di dalam kitab Fathul Qorib ya. Di sini tentang bab itikaf. Di sini berarti sudah selesai ya, pembahasan tentang puasa ya itu ya. Jadi kenapa ulama itu menulis atau mengarang bab itikaf itu selalu dia posisikan di dalam bab saum, kitabus saum di situ ya, karena itikaf itu pasti berhubungan dengan bulan Ramadan, dengan bulan puasa tuh ya. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya tentang bab haji ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aku kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.